Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 3 kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih HLOOKUP dan VLOOKUP itu? Jadi, HLOOKUP dan VLOOKUP adalah salah satu fungsi pencarian atau referensi. Dengan kata lain, ketika membutuhkan sebuah data, maka kita bisa memakai VLOOKUP dan HLOOKUP untuk mencari data tersebut dengan menggunakan referensi data yang ada, baik yang terletak vertikal maupun horizontal. Yang pertama ini ada VLOOKUP. Jadi VLOOKUP adalah salah satu fungsi pencarian dalam Microsoft Excel. Jadi VLOOKUP itu singkatan dari vertical lookup, sehingga dapat diartikan fungsi VLOOKUP adalah suatu fungsi yang ditujukan untuk melakukan pencarian data secara vertikal, kolom demi kolom. Pada VLOOKUP ini rumusnya itu bisa kalian lihat sendiri. Yang ini ya rumusnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value titik koma tabel array titik koma row index num titik koma range lookup. Nah, untuk penjelasannya sendiri, lookup value itu adalah nilai yang digunakan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Kemudian ada tabel array. Tabel array adalah range data yang disusun tegak, berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Range data tersebut berisikan data-data yang digunakan untuk mengisi hasil yang diharapkan. Saat Anda mengambil tabel data, pastikan Anda tidak menyertakan judul kolomnya. Kemudian ada row index num, yaitu adalah nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi, dimulai dari kolom paling kiri dan seterusnya. Terus yang terakhir ada range lookup, yaitu terdapat dua jenis. Isinya itu ada true jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada range tertentu, dan kemudian ada false digunakan jika nilai datanya itu pasti. Tipe data true maupun false bisa digantikan dengan angka 1, itu untuk true, dan 0 untuk false. Kemudian ada HLOOKUP. HLOOKUP sendiri adalah singkatan dari horizontal lookup, sehingga dapat diartikan fungsi HLOOKUP adalah suatu fungsi yang ditunjukkan untuk melakukan pencarian data secara horizontal, baris demi baris. Nah, untuk rumusnya ini sama aja kayak VLOOKUP tadi, hanya saja ini tulisannya HLOOKUP. Selanjutnya di sini saya ada contoh. Untuk contohnya sendiri, di sini saya punya daftar pembelian sebuah toko, di mana di sini ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian ada kode barang yang dibeli, terus ada nama barang, harganya berapa, dan pajaknya berapa. Nah, jadi untuk HLOOKUP dan VLOOKUP sendiri, dia akan menghubungkan ini nih, sel acuan ini dengan tabel bantu. Jadi untuk tabel bantunya sendiri ini ada dua jenis ya. Ada tabel bantu yang vertikal sama horizontal. Buat tabel bantu yang vertikal, ini contohnya kayak gini. Jadi dia punya judul tabelnya tuh ada di atas, isinya tuh ke bawah. Nah, ini tabel bantu yang vertikal. Jadi kalau kita pengen pakai tabel bantu yang kayak gini, kita pakainya tuh VLOOKUP. Terus buat yang horizontal, itu tabel bantunya kayak gini. Dia nama judulnya itu ada di samping, terus isinya itu menyamping kayak gini. Nah, di sini kita makainya itu kalau tabel yang kayak gini, kita pakainya HLOOKUP. Nah, untuk yang pertama kita cobain yang VLOOKUP dulu deh.
Buat rumusnya sendiri kan tadi sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Nah, lookup value ini dia adalah sel acuan. Nah, sel acuannya tadi kan yang ini kan. Jadi dia bakal menghubungkan yang ini sesuai sama yang ini. Kan J6 tuh. Terus titik koma, tabel bantunya tuh yang mana atau tabel referensi. Nah, kalau kita pakai VLOOKUP berarti kan yang ini kan. Ini kita blok aja kayak gini. Jadi dari J21 sampai M24 itu di blok. Kalau udah di blok, kita pencet F4. Nah, habis kita pencet F4 di keyboard, dia bakal keluar apa ya? Dolar-dolar begini kan. Fungsinya itu dia buat ngunci tabelnya biar dia kalau kita geser dia nggak ikut berubah. Jadi tetap kayak gitu. Terus titik koma. Ini ada col index num. Jadi col index num itu dia indeks keberapa dari tabel referensi ini. Ini kan indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, kan sekarang kita mau cari nama barang. Nama barang itu ada di berapa? Ada di sini nih. Nah, ini tuh letaknya kedua kan, karena ini ke-1, ini kedua. Berarti 2. Terus titik koma lagi. Nah, ini kita mau pakai true atau false. Karena di sini saya pengen pakai yang benar-benar sesuai, yang benar-benar pas gitu. Berarti di sini saya pakai false. Tutup. Kalau udah enter, keluar deh namanya handphone Xiaomi. Nah, karena udah ya udah kita tinggal geser aja ke bawah. Dia bakalan keluar sesuai kodenya ini. A, dia bakal keluar handphone Xiaomi. B itu televisi. Terus D itu batu baterai. B itu televisi. Terus C itu ada motor. Nah, begitu pula dengan harga. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya masih sama ya, tabel kolom sel acuannya itu masih yang ini. Terus titik koma, kita blok lagi, terus pencet F4 di keyboard, titik koma. Nah, buat col index num-nya ini berubah. Kalau tadi 2, sekarang 3, karena kita bakal nyari harga, sedangkan letak harga pada tabel bantu itu ada di ketiga. Ini kan ke-1, kedua, ketiga, berarti 3 titik koma. Dan kalau tadi kita pakai false ya, sekarang kita bisa ganti juga. False itu sama aja 0. Tutup kurung, enter. Kalau dapetin deh tuh harganya. Nah, buat ganti jadi ada RP-RP-nya gini kan, tinggal ke atas nih, bagian yang ada tulisan ginian ya kan, dikebawahin, kita pilih yang currency, dipencet, keluar deh tuh RP-nya. Terus yang terakhir ada pajak. Itu sama aja ya, VLOOKUP buka kurung, tabel acuannya masih sama. Terus titik koma, tabelnya juga masih sama, di blok. Jangan lupa pencet F4 di keyboard, titik koma. Pajak di sini dia urutannya keempat ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4, titik koma, 0. Nah, di sini bentuknya 0,05 kan. Kita ganti lagi. Jadi bentuknya tuh presentase. Jadi 5,00. Buat ngilangin angka di belakang komanya, tinggal klik yang ini nih. Bakal hilang tuh. Jadi 5% doang. Kalau udah, kita geser. Nah, itu tadi untuk VLOOKUP. Sekarang gimana kalau HLOOKUP? Nah, untuk HLOOKUP sebenarnya sama aja, cuma bedanya kita pakai HLOOKUP. So, dengan HLOOKUP buka kurung. Nah, buat lookup value masih sama ya, sel acuannya yang ini J11 titik koma. Tabelnya berarti pakai yang ini kan. Kita blok aja. Terus jangan lupa pencet F4 di keyboard,
titik koma. Nah, untuk row index num-nya ini karena kita nyari nama barang, ini ada di keberapa? Kalau tadi kan ke bawah ya, sekarang ke samping. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti buat nama barang itu ada di urutan kedua. Terus titik koma 0, false. Enter. Kalau udah tinggal geser ke bawah. Terus untuk harga masih sama dengan lookup buka kurung, sel acuannya masih sama, titik koma, kita blok lagi. Terus jangan lupa pencet F4, titik koma. Nah, buat harga itu dia ada di urutan ketiga kan, berarti ini 3, titik koma 0, tutup kurung, enter. Kalau udah bisa kalian ganti jadi currency, terus geser ke bawah. Terus untuk pajak masih sama lagi, sama dengan lookup angka kurung, sel acuannya masih sama, titik koma, ini diblok lagi. Jangan lupa pencet 4, titik koma. Untuk pajak dia ada di urutan keempat, titik koma 0, tutup kurung. Ini kita ubah lagi ke bentuk persentase, terus komanya dihilangin, geser ke bawah gitu. Sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat praktikum ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.